فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يسع ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan fikih masih di muka surat 11, fikih yang di level keempat ini. Qala hafidhahullahu ta'ala, mata yasirul ma'u najisan, bilakah air itu menjadi najis? Sudah diisyaratkan kemarin, tak perlu kita baca, ini aja, belum soal-soal. Qal idza taghayyara launuh, jika berubah warnanya, au ta'muh atau rasanya, au rihuh atau baunya, aromanya, bin najasah dengan sebab najis. Oh ya, adapun kalau dengan sebab bau-bau yang tidak najis tidak dikatakan air najis. Sawaun kana qalilan au kasiron, sama saja dia sedikit ataukah banyak. Bagaimana kalau bau airnya adalah mawar? Boleh nggak wudu? Tak masalah. Sekedar bau mawar atau bau tanah seperti apa? Kadang sungai warna coklat boleh untuk wudu. Warnanya coklat, bukan karena najis, tapi warna tanah, warna lumpur itu tak mengapa. Demikian pula untuk memandikan jenazah biasanya dicampur apa itu ya? Air apa, daun bidara, tak masalah. Walaupun jadi bau-bau bidara, ini bukan najis, tidak mengapa itu. Yang penting masih alami. Lain kalau dicampur apa? Deterjen banyak-banyak, wah itu untuk wudu tak boleh. Toyib. Mislu contohnya miyahul majari, air di saluran-saluran pembuangan najis itu, yang mana kemungkinan besar airnya jelas najis kan, tempat pembuangan najis ke sungai atau ke septic tank, ke mana istilahnya itu. Baik. Nah itu air-air macam itu dia dihukumi najis, kecuali kalau misalkan apa, kita terkena air itu sedikit, kita hidu-hidu tak ada baunya, misalkan tidak ada rasa najis atau warna najis, baunya pun tidak tercium, maka tidak mengapa. Boleh jadi airnya air yang bersih misalkan. Tapi kalau ada bau atau rasa atau warna najis, berarti dia hukumnya berubah dia. Kalau tamarin, perlatihan. Ajib an hadhil as'ilah, jawablah pertanyaan ini. Ma huwal ma'ut tahur, apa itu air yang tahur? Ya, apa? Wal ma'ul ladzi lam yataghayyar bin najasa wa la yazal ismu ma'a baqiyan air. Artinya apa? Dialah air yang tidak tersentuh oleh najis. Yataghayyar, apa arti yataghayyar? Bercampur. Bukan. Apa arti yataghayyar? bau. Apa arti yataghayyar? Bertukar, boleh, berubah. Taghayyara, berubah. Iya. Airnya tidak berubah dengan sebab najis. Istilah air itu kekal pada dirinya, masih dikatakan air. Baik. Kemudian yang kedua, mata yasirul ma'u najisan, bila air menjadi najis. Rihuhu bin najasah. Artinya apa? Jika berubah warnanya ataupun rasanya ataupun baunya dengan sebab najis. Baik. Sama saja najisnya sedikit atau banyak. Yang penting bukan sedikit atau banyak, tapi menyebabkan perubahan atau tidak. Kalau dia najisnya banyak tapi airnya air terlalu banyak, yaitu air lautan atau sungai yang besar, maka tidak masalah itu. Atau najisnya sedikit tapi airnya juga sedikit, air cuma di dalam satu cawan, ya rusak. Jadi yang penting bukan banyak sedikitnya, tetapi yang penting adalah apa? Itu tadi berubah atau tidak berubah.
Lalu bagaimana dengan hadis yang kita dapatkan kemarin itu, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilin najas lam yanjus, jika air mencapai 2 qullah, yaitu mungkin 270 liter, maka tidak membawa najis. Maka yang dimaksudkan adalah kemungkinan besar dia tidak najis, tapi kalau terbukti memang najis, mungkin dia diberai oleh 10 dinosaurus misalkan, atau atau brontosaurus yang memang dia memang hewan yang najis misalkan ya, bukan yang tak najis, hewan yang mungkin pemakan bangkai lah atau misalkan, atau mungkin anjing yang masa lampau yang besar-besar misalkan. Baik. Maka yang terpandang bukan masalah banyak atau sedikit, tetapi berubah atau tidak berubah misalkan. Baik. Kemudian masuk ke muka surat 12. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, al-adabul lati yambaghi alal muslim, adab-adab yang semestinya wajib atas muslim itu mura'atuha, memperhatikannya, inda qada'il hajah, tatkala menunaikan hajat. Baik. Yang pertama, awalan ayyakul qabla dukhulil khala, dia masuk sebelum dia mengucapkan sebelum masuk ke kamar kecil, ke bilik tandas itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Siapa yang belum hafal? Belum hafal? Terjebak. Sudah hafal belum? Coba hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Minal khubsi wal khaba'is. Baik. Insyaallah semuanya hafal. Kecuali yang tak ngaji ya, orang awam tak ngaji ya mungkin susah untuk hafal. Summa yuqaddimu rijlahul yusra, kemudian mendahulukan kaki kiri. Wa yadkhulul khala, dan masuk ke kamar kecil tadi atau kamar mandi dan sebagainya itu. Jadi pakai kaki kiri, kaki kanan biar terakhir. Bukan ditinggal di luar, bukan. Tapi terakhir masuknya kakinya itu. Wa dalilu ala dzalik, dalil tentang ini adalah hadisu Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, Nabi jika masuk ke kamar kecil, ke bilik tandas, tayyib, qal Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu, minal khubus, yaitu dari setan jantan, wal khaba'is, setan betina. Muttafaqun alaih, ya ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan memang memang kamar kecil itu kita tidak sendirian, ada makhluk lain. Makhluk najis suka di tempat-tempat najis. Sebagaimana dalam hadis yang lain di dalam Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i, Nabi SAW mengatakan inna hadhil khusyus muhtadarah, sesungguhnya kamar-kamar kecil itu, bilik tandas itu dihadiri, yaitu dihadiri oleh setan. Kemudian menyuruh berdoa seperti doa yang ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Boleh khubus, boleh khubus, tak masalah. Sanian, yang kedua, ayyuqaddima rijlahul yumna indal khuruji minal khala, memajukan kaki kanannya, mendahulukan kaki kanan tatkala keluar dari kamar kecil tadi. Ini bentuk pemuliaan terhadap kaki kanan, agar paling akhir masuk ke tempat yang buruk itu dan paling awal keluar dari tempat buruk tadi. Wa yaqul ghufranak, jumhur yaitu semua ulama mengatakan kalau masalah kaki kanan kaki kiri tadi mustahab. Adapun masalah ghufranak ini diperselisihkan hadisnya. Wa dalilu ala dzalika hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak, pengampunanmu yang saya harapkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisnya hadis Aisyah, iya. Riwayat Imam Ahmad. Hanya saja sebenarnya hadisnya ada kelemahan, tapi barang siapa memilih apa yang dipilih oleh Syekh Albani kali ini tak masalah, hadisnya dihasankan tak masalah. Baik. Hikmahnya apa? Hikmahnya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana Allah Ta'ala menolong kita membersihkan perut kita dari najis-najis, kita juga berharap
Allah membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa, makanya kita mohon pengampunan. Salisan yang ketiga, Allah yastaqbilal qiblah, tidak menghadap ke kiblat. Wala yastadbiraha, tidak membelakangi kiblat juga. Hala qada'il hajah, tatkala dia sedang menunaikan hajat. Ya, ini makruh melakukan itu, bukan sampai dosa tapi makruh. Kalau menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ini makruh. Tapi tidak sampai berdosa berdasarkan beberapa dalil. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub namanya siapa ya? Ya? Khalid bin ya? Khalid bin Zaid, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Tayyib. Qal idza ataitumul gha'it, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Baik. Wa fi riwayah walakin syarriqu au gharribu, tapi hendaknya menghadap ke timur atau ke barat untuk yang di Madinah ya. Nah, kita menyesuaikan untuk biar tidak menghadap ke Ka'bah atau membelakanginya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi hadis Bukhari Muslim juga dari Ibni Umar, yang mana beliau mengatakan raqaitu ala baiti Hafsah yauman, pada suatu hari saya naik ke atas rumah Hafsah. Rumah Hafsah ya, maksudnya adalah apa? Rumah Ibnu Umar juga. Rumahnya berdekatan dan Hafsah istri Nabi. Kemudian fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajah. Kemudian ternyata saya melihat Nabi menunaikan hajat. Tentunya bukan lihat langsung tapi sekilas, sahabat bukan jenis yang niat jahat tentunya. Baik, mustadbiral qiblah, membelakangi kiblat. Ini menunjukkan kata para ulama kalau sudah di dalam bangunan maka tidak lagi haram, yaitu makruh-makruh saja. Baik. Apakah kalau di luar bangunan itu berarti keharamannya besar atau kemakruhannya besar? Tidak juga. Karena kalaupun kita di luar bangunan, apakah antara kita dengan Ka'bah itu ada penghalang? Ada aja ya, ada gunung, ada pohon, ada bangunan-bangunan banyak. Makanya kata para ulama, sama saja kita di dalam bangunan atau di luar bangunan, tetap antara kita dengan Ka'bah itu ada penghalang. Ada aja benda-benda yang menghalang. Baik. Makanya hukumnya tidak sampai haram tapi dia makruh. Baik. Kemudian ar-rabi'an yang keempat, ayyatajannaba dukhulal khala' bil mushaf, menjauhi memasukkan masuk ke bilik tandas, ke kamar kecil itu dengan membawa mushaf. Hafalan bagus, tapi ketika sedang mau masuk ke kamar kecil, Qur'annya ditinggal di luar, jangan dibawa masuk. Demi memuliakan kalamullah, takut nanti apa? Kena sesuatu yang tidak bersih lah atau apa, atau kena air, atau kena bau-bau yang tak sedap. Ini kalamullah dimuliakan baik-baik. Li'annahu kalamullah, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa dukhulul khala'i bihi, sementara masuk ke kamar mandi, kamar kecil dengan membawa mushaf tadi, fihi nau'un minal ihanah, di dalamnya ada suatu jenis penghinaan. Yes, menghina, jadi bau-bau busuk, takutnya terkena bau busuk kertas mushafnya itu. Qala Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, yang demikian itu adalah barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar yaitu lambang-lambang kehormatan, lambang-lambang yang besar untuk agama, dikatakan syiar. Alamatuddin adz-dzahirah, lambang agama yang jelas, termasuk apa? Al-Qur'an. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ini tadi termasuk dari ketakwaan hati. Jadi kalau membawa mushaf ke dalam kamar mandi ini menunjukkan apa? Tidak seberapa menghormati Allah, berarti ketakwaannya kurang. Baik. Kemudian khamisan, yang kelima, alla yatakallama asna'a qada'il hajah, jangan berbicara tatkala sedang menunaikan hajat. Baik. Kenapa dikatakan oleh para ulama
buang hajat ini statusnya adalah diam, tenang. Jangan bising-bising, alamak sakit perut, alamak suaranya keras. Kamu yang suaranya keras. Baik. Alamak busuknya, tak perlu bising-bising, diam aja, tenang. Baik. Kecuali kata para ulama apabila ada bahaya, mungkin ada ular atau kehabisan air seperti yang sering di Damaj itu juga kehabisan air, terpaksa minta orang yang beratur di luar tolong ambilkan air. Nanti kita ganti bantu dan sebagainya. Karena yang di luar pun banyak beratur juga. Ya. Sesuai keperluan. Kalau tak ada keperluan tak perlu. Kalau tak perlu buat janji. Habis ini kita ke McD jom. Oh saya nak jambu. Oh saya nak minum ini. Itu dibahas nanti. Jangan dibahas sambil buang apa itu kotoran. Dibahas nanti. Kayak Syekh bin Bas mengatakan makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Tapi dalam fatwa yang lain beliau sampai mengatakan haram. Kenapa sampai mengatakan haram? Memang beliau berdalilkan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Broni dan lain-lain. Cuma hadisnya muttarib, hadisnya goncang. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yakhrujusnani yadribanil ghaid. Tidaklah dua orang itu keluar kemudian pergi ke tempat buang hajat yakshifani auratahuma, menyingkapkan aurat mereka berdua, wayatahaddasan, dan mereka bicara-bicara, sembang-sembang dan sebagainya, illa yamqutullahu alaihima, kecuali Allah akan membenci mereka. Tapi hadis ini sanadnya goncang, sanadnya lemah, maka yang betul adalah dhaif dia. Baik, lagi pula hadis itu tidak hanya membicarakan, saling bicarakan, tapi menyingkapkan aurat satu sama lain, saling melihat. Jadi yang boleh jadi yang paling besar itu bukan masalah bicaranya, tapi melihat aurat satu sama lain. Tapi juga hatinya dhaif, maka tidak berdalilkan dengan itu. Imam An-Nawawi mengatakan makruh, sebagaimana dalam kitab Al-Majmu'. Jadi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Jadi boleh tak berak sambil telepon? Makruh. Nanti kasihan yang dengar di sana, ada suara yang tak sedap dia dengar, kasihan yang di seberang sana. Baik. Kemudian yang terakhir di sini sadisan an yastatira an angdharin nas, menutup diri dari pandangan manusia, bukan malah memamerkan kemaluan aurat itu, tak boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaqdiya hajatahu dhahaba yastatir. Baik, atau hatta yatawara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin buang hajat, beliau pergi menutup diri atau hatta yatawara, sehingga tidak nampak, pergi ke tempat yang agak jauh. Demikian pula yang ana pernah nulis juga enggak ya di sini? Iya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadisnya hasan, dari Muawiyah bin Haidah, jarang disebut ya nama ini. Sahabat namanya Muawiyah bin Haidah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, mengatakan, ya Rasulullah, auratana madza alaina, wahai Rasulullah, bagaimana aurat kami? Apa yang menjadi kewajiban kami? Nabi mengatakan, ihfat aurataka illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk, jaga auratmu kecuali dari istrimu dan hamba sahayamu. Jadi untuk orang-orang yang lain tak boleh melihat aurat satu sama lain. Tayyib. Dan seterusnya, ada kelanjutannya hadisnya itu. Jadi jangan aurat saling ditampakkan satu sama lain, ya. Tayyib ya. Rawahu Tirmidzi, hadisnya hasan. Hadis Muawiyah bin Haidah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.